Menyala bangku. Nggak padam kakanda. Ada klien baru nih. Halo? Oh ya, siap. Mau berbagi cerita di Santri Lawyer ya? Oke. Gus Marwan, siap? Siap. Oke, kita mulai. Ngopi dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang rame. Buah salam, buah kacapi, anu ngajawab salam, kumang sejo didoakeun naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mamang Bibi Sadayana di podcast perdana ini konten berbagi cerita dari sosok inspiratif dari alumni UIN SMA Banten. Jadi ini salah satu sahabat Mang Sejo. Langsung saja kita perkenalkan diri. Di sebelah kanan Mang Sejo ada namanya Bang atau apa manggilnya nih? Bang aja bang. Bang Faiz Naufal Al-Farisi. Siap. Jadi beliau ini mantan Presma, Presiden Mahasiswa UIN SMH Banten, dan juga dikenal sebagai aktivis kampus. Begitu ya Bang Faiz ya? Kata orang sih begitu. Oke, ini di program Santri Lawyer ini, jadi saya punya perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi konten ini tuh sebagai platform untuk bercerita. Oke. Bercerita, berbagi pengalaman, terus berbagi pengetahuan. Ini tempatnya untuk berbagi cerita. Namanya program berbagi cerita. Nah, sangat berbahagia sekali tentunya Mang Sejo kedatangan bintang tamu yang sangat ganteng ya, Bang Faiz. Bang Faiz, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja sambil ngopi. Siap. Silakan. Nanti kalau obrolannya sudah semakin asik kita boleh sambil ngerokok ya. Siap. Dan tentu terima kasih banyak ini iya, kita udah sok, disediain kopi, di kopi nih, Mas Sejo. ini kopi dari Banten ini, kopi kupu-kupu pakai gula aren Baduy. Mantep bet ini. Oh berarti ini pakai gula aren ini? Gula aren. Coba ini. kita Coba cheers dulu. Wah, Oke. mantap. Jadi gitu, kalau Rasa misalkan kupu-kupu ini. ada Apa klien tuh? baru, biasanya telepon ke sini. Oh gitu. Iya, jadi langsung angkat, saya langsung data ke Gus Marwan, biar langsung ngisi formnya. Oh jadi manajernya Gus Marwan? Iya, Gus Marwan Oh, saya. gitu. Jadi dia tuh luar biasa pokoknya. Klien-klien itu bisa didatangkan ke sini gitu. Alhamdulillah. Joe Biden sekarang- udah pernah datang ke sini? Nah, Mas Sejo? rencananya mau Putin dulu saya. Oh Putin dulu. Putin dulu. Oh, Jadi gitu ya. itu tuh presiden yang luar biasa, nggak banyak ngomong tapi geraknya satset ya. Nah, oke, langsung ke inti. Ini temanya kiat-kiat sukses menjadi seorang aktivis mahasiswa, dimulai dari menjadi ketua himpunan jurusan sampai menjadi presiden mahasiswa. Ya. Nah, ini nanti ke depan Gus Faiz bercerita lah. Kalau Gus ketinggian ya, buang aja ya. Iya jangan Gus lah. Yang punya Gus cuma Marwan Gus doang. Marwan, ya. Oke, boleh ceritakan terlebih dahulu Gus Faiz ini dari mana? Berasal dari mana? Terus kemudian sekolahnya di mana? Sebelum masuk ke UIN itu seperti apa gitu kan? Dan kemudian alasan memutuskan untuk menjadi mahasiswa itu karena apa? Silakan, Bang Faiz. Berarti cerita sedikit ini ya? Iya, sok, Atau cerita perkenalan. banyak dulu? Sedikit dulu. Oh, sedikit aja Jadi dulu ya. nanti di dalamnya kita tektokan saja. Oke, takutnya kalau cerita banyak saya nggak kebagian job di panggung yang lain itu. Oh iya, abis ini mau kemana? Jadi harus kita bagi-bagi ceritanya. Oh gitu, Mas iya, Sejo. mau ke Las Vegas kayaknya nih. Kelas, waduh kejauhan itu. Oke, silakan. Jadi gimana ya? Kalau sedikit bercerita mengenai asal pertama saya itu bisa kuliah di Banten. Sebelumnya ini ya, saya juga lupa. Saya sekolah itu di Jakarta, Mas Oh, Sejo. aslinya Jakarta. Saya asli Jakarta. Oke. Saya dari lahir, SD, SMP, SMA, semua sekolah agama itu di Jakarta. Jakarta mana, Bro? Di Jakarta Barat kebetulan. Oh, lebih tepatnya di? Lebih tepatnya di Cengkareng. Wah, luar biasa nih Cengkareng ya. Jadi itu desa di dalam kota, Yes. kampung di dalam kota lah. Betul. Karena kalau udah Jakarta Barat, Ya. ya udahlah.
Kalideres, Kalideres, Tambora. Itu nah, memang itu. padat banget itu. Betul. Jadi kalau orang Pandeglang teh lamun hayang balik eta ya harus lewat situ. Baru ke Kalideres. Nah iya. Iya kan? Jadi Mang Sejo kalau mau pulang ke Pandeglang pasti lewat sana. Karena mobil bus anu sempet eta asli murni harus ke Kalideres. Nah betul. Gitu. Pernah nyobain mobil murni? Saya sering waktu masih jadi Gimana mahasiswa di Banten rasanya itu naik mobil itu? sering banget saya. Rasanya gimana? Rasanya- Senam jantung kah? Bukan senam jantung, saya lebih gimana ya ngerasain ya, lebih serem dari demo di depan polisi gitu tuh. Anjay, lebih serem dari Jadi memang Karena sejarahnya ya gimana ya? Kalau saya ya, kalau di daerah Banten nggak ada yang mati lah karena demo gitu Oke. tuh. Itu Tapi demo, kalau naik bis Tayo itu ada sejarahnya yang mati karena itu. Oh. Jadi ya lebih mengacu adrenalin aja begitu. ada sisi misterinya juga ini. Ternyata dia naik mobil ini. Oke, lanjutkan, Tapi Bro. ya, Oke. syukur sekarang udah lebih baik lah. Cengkareng, asli Jakbar. Nah, kenapa memutuskan untuk pergi ke Banten? Saya memutuskan kuliah ya. Iya. Kuliah di Banten. Kebetulan begini Mang Sejo, karena orang tua saya itu lebih tepatnya bapak saya itu asli Banten. Oke. Sebetulnya asli Banten. Oke. Tapi dari sebelum menikah itu ngerantau ke Jakarta. Oke. Hingga di Jakarta, background orang tua saya kebetulan dua-duanya tenaga pendidik. Oke. Seorang guru. Guru. Bapak guru apa? Bapak saya itu guru bahasa Indonesia. Mantep Bali nih. Ya, Ibu? begitulah. Ibu saya itu guru PKN. Lengkap sekali, Bro. Ini makanya dia mau jadi presiden mahasiswa karena ibunya ini seorang tenaga pendidik pendidikan kewarganegaraan. Mantep, Bro. Ya, syukur ya begitulah. Kayaknya sebelum tidur tuh diceritain. betul. Oke, lanjutkan. Setelah itu saya sekolah di Jakarta. Pasca lulus saya memutuskan itu sebetulnya saya izin ke orang tua itu maunya di UIN Jogja. Oke. Karena yang saya tahu dan saya riset, saya baca sedikitnya pasca dari saya lulus itu Jogja itu punya indeks indeks manusia yang baik lah. Betul. Terlebih di dunia pendidikannya. Betul. Makanya saya lebih memutuskan untuk di Jogja. Tapi sayangnya ternyata memang restu orang tua saya itu bilang jangan yang jauh-jauh lah. Oh. Tapi nggak ngasih clue kemana. Sedangkan saya mau masuk ke UIN Ciputat. Dulu itu kan banyak ini ya, beredar kalau di Jakarta itu. Jangan masuk Ciputat. Banyak yang liberal katanya. Oke, karena memang Pernah denger gak gitu? Iya, mazhab Ciputat Cina itu. Nah, betul. itu. Karena memang beberapa tokoh Islam progresif itu Nah, memang betul. lahirnya di situ. Ya, betul. Iya. Makanya ada selentingan info-info kayak gitu ya, walaupun memang saya baca enggak juga gitu tuh. Tapi ya saya lebih memutuskan ya udahlah, saya balik ke kampung halaman orang tua aja yang di Banten. Oke. Saya milih di UIN Banten dan kebetulan saya alumni MAN 16 Jakarta yang pertama yang masuk UIN Banten. Alumni pertama yang masuk ke kampus UIN Banten. Luar itu. biasa. Jadi saya sangat minim pengetahuan tentang dunia kampus dan nggak punya referensi senior. Biasa kalau Mang Sejo juga punya senior yang udah kuliah di Ada kan? Betul. Kalau saya sendiri nggak ada. Jadi benar-benar itu ngerintis dan nggak tahu apa-apa tentang dunia kampus. Nah, apakah setelah lulus itu langsung memutuskan kuliah, Bro? Apa keinginan dari siapa sih sebetulnya kuliah itu? Kalau bicara keinginan, tentu itu keinginan pribadi. Karena ngelihat tadi background orang tua saya itu dua-duanya tenaga pendidik dan saya pun anak terakhir kebetulan. Dari berapa bersaudara? Dari 6 saudara, Wow, tapi banyak sekali. banyak. Oke. Ibu saya syukurnya kuat itu. Iya, banyak anak banyak rezeki ya. Betul. Semoga saja ini. Tapi sayangnya 3 saudara saya itu meninggal. Innalillahi. Dan saya tinggal yang sisa 3 dan saya anak terakhir. Dan 2 abang saya itu hanya lulusan SMA. Berarti di keluarga ente yang sarjana? Yang Ada berapa? sarjana orang tua saya 2 dan saya. Oh, satu-satunya Betul. anak ibu bapak yang jadi sarjana. Ya, makanya Luar biasa. karena saya pernah ngerasain sakit hati juga itu Mang Sejo. Oke, kenapa? Kayak orang tua saya kan ya gimana ya, namanya juga ngajar ya di sekolah swasta di Jakarta yang memang pergaulannya lebih ekstrim gitu dibanding daerah-daerah gitu tuh. Betul. Karena pergaulan bebas dan lain sebagainya. Terkadang ada selentingan omongan dari orang tua siswa yang nggak mengenakan gitu tuh. Seperti apa?
ibu ngapain sih ngurusin kita aja, mending ngurusin anak ibu gitu. Wow. Itu ya karena emang siswanya itu tahu kalau apa namanya ibu saya itu punya anak dan hanya SMA, hanya lulusan SMA gitu tuh. Padahal orang tua saya memotivasi gimana caranya siswa-siswa yang diajar oleh ibu saya ini ya bisa sampai ke tingkat pendidikan tinggi dan dibalas dengan perkataan seperti itu. Oke. Itu yang sedikit ternyata menyentuh lah. menjadi motivasi Betul. orang tua Faiz ini sehingga mendorong Faiz untuk terus berpendidikan sampai tinggi. Betul. Karena memang guys, ya kita jangan sampai menyepelekan profesi guru. Nah, profesi guru ini adalah officium nobile. Jadi dia tuh profesi yang mulia, pengabdian, bro, bukan nyari duit. Jadi guru itu Tapi sekarang gimana? banyak yang ngerendahin, bro, jadi guru itu. Ya makanya udah saya suruh ibu saya buat pensiun aja udah. Karena jadi apa nantinya? Biar saya aja yang ganti. Tapi udah ASN ya? Ya alhamdulillahnya sudah tersertifikasi lah. Alhamdulillah, dua-duanya sudah. Iya, walaupun masih honor tapi sertifikasi profesi guru lah. Oke. Tadi alasan masuk jadi kuliah itu dorongan kuat dari diri sendiri, Ya, terus betul. ngelihat sosok orang tua karena Betul. pendidikannya juga tinggi ya. Ya. Nah, kemudian langsung masuk apa gimana? Apa langsung Oh, kuliah? enggak, saya Setelah lulus. lulus kuliah tuh. Saya lulus dari sekolah itu saya ikut apa namanya? Pusat Pelatihan Balai Kerja dulu. Oke. BLK gitu, BLK. Itu keinginan siapa? Keinginan saya juga. Oke. Karena apa namanya? Niatnya saya mau kerja sambilan mau kuliah gitu tuh. Oh. Biar nggak ngerepotin orang tua lah. Oke, Tapi ingin jadi ternyata- pribadi yang mandiri. Iya, tapi ternyata kata orang tua udah cukup lah, biar langsung kuliah aja, mumpung masih kuat gitu tuh untuk membiayai. Jadi gitu. Jadi pas saya dari situ, saya kerja dulu di Berapa lama? salah satu pabrik, nggak lama, hanya berapa bulan itu. Gimana dunia kerja, bro? Jadi Dunia kerja itu berat pak. Jadi pasca lulus itu kita langsung kerja mati kita pokoknya Oke. injek-injek terus. Oke. Makanya saya bertekad harus punya yang namanya ilmu dan juga ijazah yang tinggi. Tuh. Jadi begitu. Sehingga saya Karena memutuskan untuk ya udah saya Sesuai, tinggalkan untuk kuliah betul aja. sih. Dengan ayat Quran itu yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Betul. Jadi setiap pribadi yang mempunyai ilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, salah satunya dengan pendidikan tinggi. Ketika kita mempunyai pendidikan tinggi ya otomatis, bro. Ya kan? Betul. Bukan kita istilahnya percuma, ada stigma sekarang gini, bro. Gimana tuh, Bang Sajo? Percuma lah cina kuliah kuliah tinggi-tinggi cina ujung-ujungnya menjadi pengangguran. Oh, saya teriakin depan Kuming ya kalau ngomong depan saya. Terus cina justru itu penyumbang terbesar pengangguran itu rata-rata dihuni oleh orang yang pendidikan tinggi. Alasannya gini, bro, katanya. Nggak tahu ya, kita harus uji Ya. dulu secara penelitian, Betul. bro. Katanya kalau misalkan dia semakin tinggi, itu pekerjaan tuh milih-milih. Gengsi. Gengsi. Betul. Lulus sarjana hukum, gua gimana caranya harus jadi jaksa. Sementara ya filternya sangat sempit sekali untuk menjadi jaksa. Berapa orang sih setiap tahun sarjana hukum dilulus-luluskan berapa ratus ribu tuh se-Indonesia kan? Ya. Otomatis dia memilah dan memilih. Itu ada stigma seperti itu. Kita juga nggak tahu ya. Ya kita juga sebetulnya nggak bisa menyalahkan masyarakat ya yang memiliki stigma seperti itu. Itu gunanya kita punya pendidikan tinggi justru untuk bisa menyebarkan, mensosialisasikan bahwa saya pendidikan tinggi itu harus tanpa harus memikirkan bagaimana kita bekerja di kemudian hari. Karena hari ini ya kalau kita memang seksi ya kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan ini ya. Mengenai yang namanya pendistribusian daripada sarjana-sarjana yang telah lulus di perguruan tingginya, yang memang kemudian muncul stigma pasca dari jadi sarjana pun banyak yang nganggur. Karena sebetulnya memang itu fasenya. Fase itu fase yang memang harus dinikmati. Proses pencarian jati diri. Betul. Yang namanya pendidikan tinggi itu hanya menjadi jembatan. Menjadi jembatan di mana dia memiliki fashion dan juga basic keilmuan yang dia miliki. Betul. Walaupun pasti ada jeda, nggak mungkin ya. Banyak juga yang memang
sebelum dia lulus udah punya kerjaan Ya. dan lain sebagainya. Tapi saya sangat yakini itu di luar daripada fashion dia. Oke. Jadi begitu. Jadi wajar kalau misalkan setelah lulus jadi mahasiswa, kalau masih nganggur wajar karena dia masih proses mencari ya, mencoba untuk kerja di sini karena memang pasti punya tupoksinya masing-masing. Kalau misalkan yang lulusan pendidikan ya pasti rata-rata ingin jadi guru. Iya. Tapi memang Tapi bukan berarti kita mewajarkan juga ya, Ya. enggak juga. Tapi itu memang sebuah fase yang memang yang pasti akan dilalui oleh setiap mahasiswa yang menjalani dunia pendidikan tinggi dan kemudian menjadi sarjana. Oke, menarik nih sebagai jembatan ya. Jadi pendidikan tinggi itu sebagai jembatan. Jadi ternyata gua pernah gini, Bro, Gimana, dinasihatin gimana? sama guru gua. Guru di mana pas ini? Di sekolah atau di pesantren oh dulu. di pesantren? Jadi Jod katanya, kalau lu mau sekolah tuh katanya, sekolahlah yang tinggi, ibaratnya seperti Sekolahnya di lantai 8 gitu. Apa bukan gimana? gitu, Bro. Di Jadi sekolah yang tinggi gimana? sekolah yang tinggi itu ternyata jenjangnya harus S1, S2, S3. Oh gitu. Gitu ibaratnya itu kalau mau mendapatkan buah, ibaratnya seperti pohon kelapa. Kalau kita cuma S1 doang katanya nih, pendidikan cuma S1 itu belum mendapatkan buah yang banyak seperti pohon kelapa, Bro. Ini filosofi yang harus kita pecahkan. Ya, ya. Gitu. Nah, kembali lagi ke laptop. Ini kan seorang Gus Faiz nih kan. Jangan Gus lah, berat kita Oke, ini. Bang Faiz. Apalagi pakai celana pendek kita ini. Oh, nggak apa-apa. jadi kan dia setelah lulus MAN ya, di MAN, kemudian kerja sebentar, kemudian memutuskan untuk ke Banten. Masuk jurusan apa? Saya memutuskan kuliah di UIN Banten itu bukan memutuskan ya, karena emang diterimanya sih. Tapi menjadi takdir, Bro. Menjadi takdir. Dan itu tidak bisa diputar balik. Betul. Kecuali lu pengen kuliah satu lagi. Ya. Saya itu masuk di UIN sama Banten di angkatan tahun 2017. Di mana saat itu UIN masih transisi dari IAIN naik ke jenjang UIN di tahun 2017. Oke, lanjut. Dan saya masuk di jurusan Hukum Keluarga Islam. Hukum keluarga Islam. Kalau dulu itu namanya Akhwalus Syakhsiyah. Akhwalus Syakhsiyah. Ya. Oke, memilih jurusan hukum tentu penasaran kan kenapa Gus Faiz ini memilih jurusan Hukum Tata Negara. Sebelum segmen 2, saya ingin membacakan puisi. Nih, judul bukunya Kitab Putih Politisi, sehimpun puisi karya Eman Hermawan. Kita buka, acak-acak. Judulnya adalah Teruslah Berkembang. Alam sudah memberi pelajaran kepada kita bertubi-tubi, dan kita begitu bebal, masih terus saja bertanya, siapa kita? Teruslah berkembang, merasa masih hijau. Jangan mau disebut sudah matang, karena sebentar lagi membusuk. Apapun yang sedang kau rasakan, panjatkanlah jadi doa. Insya Allah selalu dapatkan yang terbaik. 20 Maret 2019. Segmen kedua. Oke, Mamang Bibi Sadayana, ini semakin menarik dan semakin mendalam program kita berbagi cerita di program Santri Lawyer.
bersama Bang Naufal Faiz Naufal Al-Parisi, mantan Presiden Mahasiswa UIN SMA Banten periode 2021. Semakin menarik, kita ingin ngulik lebih dalam soal tadi. Kenapa lu memutuskan dan memilih jurusan hukum gitu, Bro? Hukum apa nih? Hukum ini kan luas nih. Ada hukum karma kayaknya nanti. Ampun. Gua itu milih di jurusan hukum keluarga. Oke. Yang memang kebetulan dari 3 jurusan yang gue pilih, pertama itu ilmu Al-Quran dan tafsir. Ini orang yang gak banyak tahu, karena gue dikenal itu sebagai apa ya, anak-anak yang biasa keras lah gitu di jalan dan sebagainya. Gak ada fashion ataupun dunia Islami gitu. Jadi gue kasih tahu gue ini juga ya pernah milih jurusan yang sangat Islam di UIN gitu tuh. 1 hukum keluarga. Pertama itu ilmu Al-Quran dan tafsir. Oke, yang kedua? Yang kedua itu ilmu hadis. Yang ketiga? Yang ketiga hukum keluarga Islam. Yang ketiga hukum keluarga Islam. Betul. Nah, ente ini lewat jalur apa, Bro? Masuknya? Mandiri atau Saya atau apa tuh? apa namanya? Nanta Gus Marwan, nanta Dari kampus itu, dari sekolah itu. SBM ya? Ya pokoknya Senam itu. PTKIN terus ada SNM PTKIN. SNM. Oh, SNM. Kelasnya masuk kelas apa, ente? Saya masuk kelas A. Nah, kalau kelas A SNM berarti. Oh enggak juga tapi. Bukan ya? Banyak Tapi juga. rata-rata. Tapi rata-rata ya. Masuk kelas A. Saya itu dapat di jurusan hukum keluarga Islam. Oh, yang Yang- ketiga, yang satu kedua enggak. Padahal saya pengennya itu ilmu Al-Quran dan tafsir. Tapi kayaknya- setelah saya ulik dan masuk di dunia kampus, saya ingat pernah ditanya satu persatu di kelas itu sama guru BK. Guru BK itu bukan nanya, nyuruh kalian tulis harapan kalian pasca dari lulus di SMA 16 ini mau kuliah di mana dan jurusan apa. Wow. Itu catatannya saya masih punya. 2000 berapa? 2017 mungkin ya, atau 16 gitu. Memang benar ya. Gimana? Jadi hidup itu penuh misteri. Betul. Yang saya ingat banget, ya setelah saya ulik kenapa saya nggak dapet yang saya inginkan gitu. Justru yang opsi cadangan lah. Oke. Yang kita masukin. Ternyata saya masih menyimpan yang namanya buku 1001 Mimpi saya. Anjay. Dari masa sekolah dulu saat masuk di MAN, saya banyak menulis itu yang kemudian disuruh juga oleh guru BK saya itu, Ibu Fatin, semoga beliau sehat-sehat lah kalau nonton ini. Tapi banyak rata-rata di sekolah itu kalau guru BK itu banyak musuhnya. Oh iya. Iya. Tapi kalau ini mah kita udah CS. Oh, udah CS banget pokoknya. Oh, ternyata sesuai dengan catatan itu sesuai dengan harapan ente ya, yang mimpi 1001 itu. Ya, saya nulis itu saya mau kuliah di kampus negeri, walaupun gak spesifik. Saya kuliah di kampus negeri jurusannya hukum. Lah. Begitu. Yang ya karena memang yang saya daftarkan di kampus Islam negeri dan adanya nggak ada umur nih. Ya. Dan dari 3 jurusan tadi yang saya ambil, salah satunya itu hukum, dapatnya itu hukum keluarga Islam. Cek. Enggak kok. Hukum keluarga Islam. Dan setelah saya masuk di kampus 2017, saya ini orang yang memang kebetulan bisa dibilang sebagai orang yang introvert gitu. Introvert karena dari saya sekolah itu nggak pernah ikut ataupun berbaur dengan teman-teman sekolah pada umumnya gitu. Oke. Saya hanya pada circle yang kecil saja. Sehingga saya memutuskan pun yang saya tulis di buku 1001 Mimpi saya itu, saya harus berubah 360 derajat dari Keintrovertan itu. tentang kehidupan saya saat ini. Oke. Tentang ibadahnya lebih giat lagi, bersosial lebih giat lagi, Oke. apa namanya, dan kehidupan dengan kawan-kawan lebih banyak lagi. Dan ternyata, Bro, berarti benar ya itu istilah bahwa kata-kata itu adalah doa. Betul. Ya. Kata-kata itu jika diulang terus-menerus akan menjadi dogma. Yes. Dogma yang memang difikirkan dan kemudian dilakukan akan menjadi kebiasaan. Oke. Dan kebiasaan akan menjadi karakter dan karakter akan menjadi bukti nyata dari Betul. apa yang kita pikirkan Wah, dan luar kita biasa katakan. nih. Nah, kemudian setelah
diterimanya menjadi mahasiswa UIN dengan jurusan hukum keluarga, apa alasan ente untuk meyakinkan untuk menjalankan 4 tahun ya kuliah? Alhamdulillah gue itu 6 tahun. Alhamdulillah 6 tahun. Kayaknya betah di kampus ini. Ya, walaupun di semester 7 itu gue udah sebetulnya sempro. Oke. Karena kalau di UIN itu pasti mahasiswa tahu yang namanya di syariah itu sulit yang namanya Betul sih. lulus tepat waktu. Gua aja Saat itu ya. 5 tahun gua. Oke, apa alasan yang meyakinkan ente untuk udahlah jalan aja gua di hukum keluarga gitu? Yang buat saya meyakini, terlebih pasca dari saya masuk itu ternyata banyak kampus-kampus di luar sana yang karena kan saya pasca dari daftar di UIN juga, saya SNM ya. SNM. Saya ikut di ujian yang lain, saya pun diterima di kampus-kampus lain ternyata. Tapi saya lebih memilih UIN ya karena memang udah jalannya juga, hati saya lebih terbuka di UIN aja gitu tuh. Dan milih jurusan hukum keluarga ya udah. Walaupun memang dulu itu sempat tanda kutip kalau hukum keluarga itu jurusan buangan katanya. Oh, Buangan ada di gitu ya. Betul, kalau dulu ya. Tapi syukurnya sampai hari ini jurusan hukum keluarga di UIN Banten sudah sangat signifikan berkembang lah, maju. Kita challenge coba. Jurusan judul skripsinya apa, Bro? Judul skripsi saya semoga masih ingat ya. Nikah siri. Acai, nikah siri. Saya membahas tentang nikah siri. Oke, terus? Menganalisis tentang putusan Undang-Undang Nomor 13 tahun 24 tahun 2013. Tentang nikah siri. Iya. Wow, luar biasa ini, Bro. Yang memang tidak dituliskan dalam catatan kependudukan. Oke, catatan dalam kependudukan. Oke, alasan Gus Faiz, yang Bang Faiz ya, dia memilih jurusan hukum keluarga dan kemudian kita tahu tadi dia adalah seorang yang introvert dulunya, dicatat dalam buku diarinya tuh, yang dia jarang bersosialisasi, jarang bergaul. Nah kemudian yang aneh yang saya kenal beliau nih, karir politiknya ini melenting, Bro. Ini enggak. Iya, sebanyak mahasiswa angkatan gua, mungkin salah satunya yang ditakdirkan jadi presiden mahasiswa ya sahabat saya ini nih, gitu kan. Nah, justru itulah kenapa seorang yang dulunya introvert ini kemudian bisa menjadi seorang pemimpin, ya kan, mengatur banyak jurusan gitu kan, fakultas itu di bawah kendali dia nih. Dan kemudian banyak sekali yang dia ikutin juga organisasinya, ya kan. Nah, kita ulik-ulik dulu nih. Dan apakah 360 derajat itu salah satunya ente memutuskan untuk menjadi aktivis dan menjadi pemimpin di kampus? Gimana, Bro? Apa sebelumnya ente jadi OSIS gitu ikut? Nggak pernah. Oke. Nggak pernah. Saya itu lebih senang di eskul olahraga aja di pencaksilat. Karena orang tua saya juga ngajar pencaksilat gitu. Oke. Cimande, Banten. Anjay, itu Cimande di mana ada itu? Karena dari kecil saya ikut silat ya, dari sekolah itu ikut silat doang. Oke. Nggak ikut apa-apa dan setiap habis latihan pun pulang. Dan kemudian di kampus saya yang memang tadi sudah memutuskan harus berubah, terlebih tidak di kehidupan baru lah, dunia baru, pendidikan tinggi itu kan dunia baru. Tambah lagi nggak ada orang yang saya kenal sebelumnya yang memang sudah ada di kampus UIN. Jadi saya lebih leluasa untuk bertekad bisa berubah. Dengan didasari atau dimulai ya, saya itu ikut organisasi yang namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya, kita ini sama-sama, Bro, notice dulu ya. Oh gitu. Kita sama-sama sahabat ini. Oh, ini boleh iklan dulu berarti boleh, ya? nggak apa-apa. Kita harus bangga jadi kader pergerakan. Betul. Oke, lanjut. Kemudian sampai di situ pun saya menjadi mahasiswa yang nekat. Oke. Pasca sebulan kuliah, ada yang namanya Mapaba. Oke. Saya ikut Mapaba 2 minggu kemudian itu 2 minggu kemudian itu saya ikut Mapaba. Setelah itu ada UTS. Saya habis ikut Mapaba, saya bela-belain nggak ikut UTS untuk ikut yang namanya kegiatan PMI. Anjay. Delegasi di Banten, Cipayung Nasional. Itu mahasiswa baru itu ya? Masih mahasiswa baru. Saya
Kayaknya hanya saya. Oke. Kalau nggak salah ya. Alasannya kenapa memilih PMI, Bro? Oh kalau Nggak HMI, nggak GMNI? saya riset dulu, Pak. Oke. Apa? Padahal saya itu pembenci kaum Islam Nusantara dulu. Oke. Kenapa? Jadi kalau boleh di-spill lagi nih, Iya. ini lucunya, gue zaman sekolah itu kalau bisa dibilang berafiliasi dengan FPI. Karena Wow. Jakarta itu keras, Bos. Monaslimin dong. Alumni berarti nih kayaknya nih. Kita dari 416, Oke. terus 411, terus 212, 313 dan lain sebagainya. Saya selalu ikut itu. Oke. Sehingga pas masuk di kampus saya nemu organisasi yang berbasis KNU-an itu saya udah enak aja ngeliatnya. Oke. Terus kemudian kenapa? Ada satu momen di mana salah satu ketua rayon ya, kalau di PMI itu ketua rayon itu di tataran fakultas Oke. yang apa namanya, tanpa banyak basa-basi, ketika di lain sisi banyak anggota-anggota ataupun kader PMI yang menghasut saya buat ikut PMI, saya menolak dengan pemikiran saya yang memang saya bawa di masa sekolah itu. Di satu momen saya ditemukan dengan ketua rayon itu, ketua rayon syariah namanya Maktum Hikmat. Oke. Dia itu orangnya humanis sekali. Iya. Orangnya humble, humanis, belum kenal, belum apa-apa, saya baru ketemu, hadap-hadapan langsung cipika-cipiki gitu. Oke. Ini kan budaya-budaya yang memang saya sukai di saat di Jakarta itu. Betul. Dengan kumpulan saya biasa di majelis dan lain Iya. sebagainya. Oh, ternyata PMI enggak seperti yang saya bayangkan gitu Iya. tuh. Dimana karena pemikiran saya orang-orang PMI itu radikal justru. Bukan pemikiran saya dan golongan-golongan saya saat itu yang radikal, tapi justru PMI yang radikal. Iya. Tapi ketika saya dihadapkan dengan satu momen dengan Ketum Hikmat itu, Tapi dulu sebelum itu pas ente ikut Monaslimin itu ngerokok nggak, Bro? saya ngerokok tetap. Ngerokok. Nah, semakin Oh, ngerokok boleh ini ngerokok berarti. ya ini. Jadi lebih semangat ini kalau Iya. ngerokok kita. Ini kan semakin mendalam, Bro. Ini nyeritain mulai masuk ke organisasi nih. Kayaknya kalau biasa mahasiswa itu kita kan masih punya jiwa-jiwa mahasiswa ya. Oke. Kalau di diskusi ada kopi ada rokok 8 jam itu baru selesai kayaknya. Iya. Jadi memang ini menarik sekali ya. Dia dimulai dunia keaktivisannya di mahasiswa itu dimulai masuk ke pergerakan mahasiswa Islam Iya. Indonesia. Lanjutin, Bro. Saya lanjutin yang tadi. Ketemu Arayon. Saya ketemu Tum Hikmat tadi sehingga merubah mindset, bukan merubah yang paradigma saya. Oh, sama ternyata enggak semua orang-orang PMI yang mengikuti berada di naungan NU itu radikal ataupun keras lah gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya juga banyak yang ngajak saya, jujur. Saya bahkan ditarik ke kosan senior gitu tuh. Cutting yang saya pun nggak kenal. Didoktrin saya ikut organisasi ini segala macem. Saya nggak suka. Semester berapa itu, Bro? Kita tuh. Masih baru itu, semester 1 ya? masih sangat baru seminggu pasca PBAK. Pasca PBAK saya banyak, karena kan kosan saya itu di lingkungan mahasiswa senior. Iya, itu di belakangnya itu. Belakang kampus itu lingkungan senior semua. Saya ditarik, diajak ngobrol, didiskusikan, pintu ditutup, dikasih kopi, kasih es, kasih rokok. Ente masuk ke kampusnya lewat belakang ya, naik ya? Iya. Nah, itu Saya selalu- mahasiswa sekarang mah nggak bakal ngerasain Nggak tuh lewat bakal. belakang. Loncat Saya gitu itu kan. selalu loncat tuh. Iya, itu. Loncat gerbang. Wah, itu kalau kampus sekarang mah ente mau ke fakultas hari aja jualan, kalau jalan wuh, jauh Cangkel, cangkel. Jadi ya haruslah ngerasain ya suasana kampus 1 dulu tuh di Ciceri itu. Lanjutin, Bro. Setelah itu saya coba mengkulik lagi ya. Apa yang Jangan dikulik? saya lah, gua nggak biasa ngomong Iya, saya itu kalau gua. ngobrol gitu ya. Gua. Aja lah. Gue itu kulik lah yang namanya PMI. Karena sebelumnya yang gue justru minatin itu kami. Oke. Kami. Karena guru tahfiz gue di MAN pun yang gue salah satu murid kesayangan kalau bisa disebut. Karena gue laki yang tadi yang jarang bergaul segala macem. Kalau istirahat pun gue cuma di kelas. Kadang ada temen murojaah gue yang gue seganin, dia udah hafal 8 juz, 6 juz. Itu gue main sama orang-orang kayak gitu aja. Abis dari situ ke perpus, setoran tahfiz, dan gue didoktrin di situ selalu. Kamu dari kuliah sekolah dari sini, lulus masuk kampus, cari yang namanya organisasi kami. Dan gue selalu terngiang-ngiang. Dan setelah gue baca, gue liat video, oh iya ini sesuai dengan jati diri gue saat itu. Makanya ketika tadi gue ngomong, gue didoktrin buat masuk PMI dan lain sebagainya, enggak, ini enggak banget ini.
Kacau. ketemu sosok ketua rayon yang namanya Hikmat, Ya. terus kemudian ente tertarik untuk Betul, mendalami Gua apa ngedalamin. itu pergerakan mahasiswa Ya. Islam Indonesia. Apa yang ente temukan? Yang gua temukan di situ masih belum 100% lah. Oke. Tapi gua bertekad buat udahlah gua coba dulu aja. Gua coba ikut di kegiatan mapabanya. Kalau emang pikiran gua kalau emang nggak sesuai nih ajarannya gua bakal pulang gitu. Oke. Ternyata justru banyak hal baru yang bertolak belakang dengan yang gua ketahui saat di sekolah. Begitu. Sehingga ya udah sampai sekarang gua masih terus ada di PMI. Nah, ini yang menarik dari Pak Is nih. Oh, tokoh siapa yang ente kagumin di PMI, Bro? Banyak tuh kan, ada Mahbub Junaidi, terus kemudian Sangat jauh gua kalau mengagumi Bung Mahbub. Mungkin yang terdekat aja ya, yang gua kagumi, yang memang sejaman dan gua melihat bagaimana apa namanya karyanya, dedikasinya itu Bang Duyu Winarno. Duyu Winarno. Iya. Oh. Salah Gua ada satunya itu. koleksi buku Bung Kris Tepa tuh. Nah, itu. Itu menarik tuh. Manifesto Wacana Manifesto Kiri. Wacana Itu Kiri. Ada lagi sejarah ideologi dunia tuh, gua Betul. punya itu buku 2 tuh. Itu Nah, yang menurut gua Ini kalau gua ya jujur aja nih. Di PMI itu hanya sampai PKD. Ya, Mapaba PKD. udah jadi kader tapi. Iya, udah jadi kader. Tapi ente sampai kemana, Bro? Alhamdulillah gua sudah menyelesaikan tingkat kaderisasi. Sudah menyelesaikan kaderisasi tingkat 4 Anjir, PKN dong. PKN. Wih, jadi prosesnya itu adalah Mapaba, Mapaba, terus PKD, terus PKL, PKL, terus? PKN, udah setelah itu PKB. udah PKB-nya. Partai Oh, teman. partai. Nah, ini salah satu mungkin di angkatan gue yang sudah menyelesaikan pelatihan kader nasional ya. Bener gak? Betul. Angkatan kita 2017. Satu-satunya di 2017 yang 2017 se-UIN itu. sebanten mungkin. Anjay. Konsisten kali nih. Ya syukurnya Bisa gue tembus. didekatkan dengan orang-orang yang membuka akses gue buat bisa terus jalani proses kaderisasi lah. Oke. Sekarang gue pengen cerita itu soal PMI selesai lah ya. Oke. Ente bercerita lah soal keluh kesah, terus kemudian apa yang ente ingin ceritakan ke orang-orang, dimulai pengalaman jadi ketua HMJ hingga kemudian bisa menjadi presiden mahasiswa. Itu pahit manisnya itu seperti apa, Bro? Banyak pak. Gimana? Karena gue selama jadi mahasiswa jujur gue malah berkegiatannya itu di komunitas literasi. Jadi baca buku, kegiatan literasi aja, nggak kepikiran buat jadi seorang pemimpin di kampus tuh. Nah, ente kenapa justru malah tertarik ingin menjadi seorang pemimpin di skup jurusan fakultas berhasil jadi presiden mahasiswa? Apa yang Kalau jadi kita cerita melandasi? kilas balik lagi ya tadi sih yang melandasi itu kemauan kuat diri gue yang buat berubah. 360 derajat itu ya. Gue yakini gue di kampus itu harus berubah. Oke. Dan gue tadi langkah awal itu dipertemukan dengan yang namanya organisasi PMI. Dan dari situ jalan-jalan tentang dunia politik kampus itu terbuka. Oke. Selain memberikan stimulus tentang pendidikan-pendidikan di luar daripada ranah fakultatif, kita berbicara tentang politik, kebangsaan, keislaman dan lain sebagainya, gue lebih banyak dapat di PMI. Dan gue ingin mencoba mengimplementasikan itu lewat dunia internal kampus. Begitu. Jadi dari pasca gue masuk PMI, gue ikut di kepengurusan, semester 2 ikut di kepengurusan, pengurus HMJ. Pengurus HMJ, terus gue coba belajar selama 1 tahun, gimana cara memimpin di lingkup jurusan. Oke. Ya ternyata gue dalami dan gue coba terjun, ya berhasil. Tapi di lain itu gue juga belajar dulu di seluk terkecil tuh di kelas. Gue coba buat lebih vokal dari mahasiswa-mahasiswa lain, walaupun ternyata banyak yang lebih vokal juga dari gue, tapi gue coba buat apa ya, menyeimbangkan teman-teman lah. Gue vokal dan kemudian gue jadi kosma, menarik. Sama karena gua jadi kosma di kelas. itu kosma itu walaupun apa namanya panjangannya itu katanya korban suruhan mahasiswa, Iya, korban suruhan mahasiswa. tapi gue seneng jadi kosma. Bisa lebih dekat dengan dosen, kita bisa lebih tahu apapun materi yang akan disampaikan duluan, karena dosen itu pasti ngasih materi duluan.
ke Kosma, nih tolong sebarin ke sini. Jadi gue bisa baca dulu, ketika gue di kelas gue bisa ngajarin orang-orang gitu tuh. Jadi walaupun gua nih di kampus nggak jadi presiden mahasiswa, tapi gua di branding sama teman-teman gua tuh jadi Kosmau, bro. Iya dulu, dari aliansi Kosmau malah gua masuk ini. Berarti sejajar gitu dulu. Nggak ngerti gua juga dulu. Kosmau, anjir kata gua Kosmau ada ini juga ya. Oke lanjutin bro. Itu jadi presiden mahasiswa itu nggak mudah ya. Apa yang kalau misalkan nih mahasiswa baru nih, menurut lu tuh penting gak sih berorganisasi? Banyak yang stigmanya ngabisin waktu katanya, iya kan? Ngabisin waktu pulang malam, mending di kosan, baca buku, main HP, scroll TikTok. Nah, coba ente berceritalah apa penting bagi kita mahasiswa itu mengikuti organisasi? Kalau bagi gua organisasi di kampus itu menjadi hal yang wajib sebagai penunjang kita, karena kita ketahui bersama ya belajar di kampus itu sangat beda metodologinya sama ya di sekolah-sekolah. Di sekolah itu kita lebih banyak bahasa dicekokin ya. Dikasih ilmu, dijelaskan lah gitu. Sedangkan di dunia kampus kita enggak. 40% itu dosen yang menerangkan, 60% itu sisanya kita. Bahkan 60-70% itu harus kita sendiri. Sehingga kalau kita memang tidak mempunyai relasi, tidak berproses di luar kelas ataupun di luar kampus, gue sangat yakin ya kita akan selalu tertinggal, bahkan hanya untuk di tingkat kelas saja kita akan tertinggal. Betul. Jadi itu yang melatar belakangi, dan ditambah gue pernah sangat ingat sampai sekarang senior gue di PMI itu saat masuk ngejelasin, lu kalau di kampus nggak ngerti apa-apa, jangan pernah baca buku selama jadi mahasiswa. Dan kalau lu nggak jadi mahasiswa nggak pengen bisa apa-apa, jangan pernah ikut organisasi. Anjir. Kalau nggak mau bisa jadi apa-apa, jangan pernah ikut organisasi. Udahlah, jadi mahasiswa nanti kupu-kupunya, kuliah pulang. Nampolet aja kalau kata bahasa Banten. Lulus, gitu. Beres lulus, disuruh bikin kegiatan nggak bisa. Pulang ke masyarakat, ya gimana mau memimpin masyarakat? Pengalamannya aja nggak punya ya. Ya. Gitu, ini menarik sekali nih. Jadi sebelum kita akhiri nih kegiatan hari ini, nah perlu dinotis dari banyaknya pengalaman Bang Faiz nih, dari mulai ikut di organisasi PMI sampai ke tingkat PKN, pelatihan kader nasional ya. Terus kemudian jadi Presma UIN Banten. Nah, jenjang karir setelah lulus jadi sarjana nih, kiprah Bang Faiz ini mau kemana fokusnya nih? Untuk saat ini aktivitas apa? Lanjut? Untuk saat ini gua masih lanjut proses belajar lah. Oke. Di mana bro? Gue lanjut di studi di Universitas Nasional. Oke. Prodi Magister Ilmu Politik. Acay, ilmu politik bro. Dari hukum ke politik. Apa alasannya? Alasannya karena kita belajar hukum di Indonesia udah nggak asik. Udah diobrak-abrik ya? Diobrak-abrik. Iya, betul. Terakhir itu, kenapa ini gue pakai baju hitam-hitam tahu? Apa melambangkan telah matinya dunia peradilan. Yang dengan adanya kasus kemarin Maklar. Tapi setidaknya walaupun hancur masih ada putihnya bro. Oh iya. Ini optimis yang memang masih kita simpen. Iya. Walaupun hitamnya semua hitam pesimis semua. Tuh. Betul. Memutuskan ingin jadi politikus ke depan? Ya insya Allah begitu. Karena tadi nggak jauh dari yang memang gue nikmatin selama belajar di sarjana di S1. Gue lebih banyak berkecimpung tentang bagaimana dunia politik ini bekerja. Karena kita bekerja. Iya, karena nggak dipungkiri kampus itu kan biasa disebut dengan namanya miniatur state. Betul. Kan? Dan gue sangat suka ternyata bisa bermanfaat untuk orang lain. Bisa, itulah yang pentingnya. Dengan kekuasaan yang kita punya. Yes. Sedangkan kalau kita berkaca dengan negara utuh hari ini, justru kan banyak kekuasaan yang memang disalahgunakan. Sehingga gue coba memutuskan belajar tentang ilmu politik, dan di kemudian hari, ya kalau memang ada jalannya, dan gue akan menjalankan dunia pemerintahan ini dengan baik lah. Ya. Jadi puncak karir seseorang itu ya pasti ingin menjadi seorang pemimpin. Karena memang gini, kalau ibarat politik dan hukum itu, gimana tuh? jadi kalau hukum itu ibarat
relnya. Betul. Kalau politik itu ibarat si keretanya itu yang mengemudikan. Itu Ya. puncaknya bro. Jadi gua harus banyak belajar soal politik nih ke Bang Faiz nih ya. Dan gue juga harus banyak belajar ke Mang Soal Sejo hukum, ini. biar tentang kita hukumnya ini selaras Betul. dengan Karena kereta api. bicara gue belajar hukum itu hukum perdata aja, hukum keluarga. Iya sih. Tentang hukum tata negara itu kan Mang Sejo yang lebih Iya, paham. gua alumni HTN UIN SMA Banten angkatan 2017 sama kita seangkatan. Sebelum kita tutup dan closing statement dari Gus Faiz, saya ingin minta Gus Faiz spill 3 tokoh politik yang Anda kagumi. 1. 1. Yusril Iza Mahendra. Yusril Ihja Mahendra. Yang kedua, Yang kedua itu Mahfud MD. Mahfud MDU lagi aktif konten. Beliau tuh sekarang. Yang ketiga, Tokoh ya, yes, Tan Malaka. Tan Malaka. Luar biasa ini. Jadi ketiga-tiganya itu dari mulai kekinian, yang mulai agak tuan dikit, tua dikit bangetnya Tan Malaka, Bapak Republik. Betul. Ya. Closing statement dari Gus Faiz. Kisah inspiratif ente dimulai dari aktivis sampai jadi presman nih. Gimana ya kalau disuruh closing statement ya? Mungkin semoga Targetnya buat mahasiswa. target buat teman-teman mahasiswa gua harap ya dikembangkan lagi, dihidupkan kembali budaya-budaya intelektualitas Yes. di kampus, karena gue lihat di kampus UIN sendiri Nah. udah mulai meredup lah, dimana pojok-pojok kampus itu biasa dijadikan ruang-ruang untuk diskusi. Iya sih, Hari dulu ini itu. pasca daripada Peralihan ya. apa namanya pandemi Ya. itu sangat jauh berbeda. Iya. Sehingga gua harap teman-teman bisa dikembangkan lagi nalar kritisnya melalui diskusi-diskusi yang ada di dalam kampus, yang kemudian mengimplementasikannya dengan bukti nyata agar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oh, mantap, luar biasa. Jadi guys, seorang mahasiswa itu adalah menyandang gelar kemahaan dari siswanya. Jadi memang gunakanlah waktu Anda semua nih, Mamang Bibi Sedaya yang jadi mahasiswa, untuk terus aktif mengikuti diskusi, menghadiri seminar, datang ke perpustakaan, ngobrol banyak sama dosen, sama tokoh-tokoh politik, biar itu menjadi ilmu pengetahuan yang bisa langsung diterapkan ketika Anda sudah tidak menjadi mahasiswa. Ya. Bukan begitu? Bukan. Oke, Ya. kita cukupkan saja. Terima kasih nih Gus Faiz sudah Siap, mau Mas Ejo. bercerita, berbagi pengalamannya di konten Santri Lawyer tentang berbagi cerita. Padahal- Cerita apapun Anda silakan. Kalau mau bercerita di konten Santri Lawyer, silakan datang dan Top. komen di bawah ini. Terakhir, jangan lupa like, comment, share, subscribe, follow semua konten Mang Sejo Kulhu di Santri Lawyer. Jelajahi hukum bersama santri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gus Marwan, beres. Klien selanjutnya. Menyala bangku. Nggak padam kakanda. Menyala bangku. Nggak padam.